Selamat siang teman-teman Nova, selamat siang Mbak Acik. Nama saya Dr. Sekar, saya seorang embriologis di Pusat Fertilitas Bosnia Indonesia. Hari ini kita mau ngomongin tentang kesehatan organ reproduksi ya, organ reproduksi yang aman agar hubungan dengan pasangan semakin nyaman. Kenapa kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi kita? Yang pertama tuh kita harus tahu kan kebersihan organ reproduksi itu apa sih gitu kan Mbak Aci. Jadi itu tuh kan kebersihan organ reproduksi itu adalah kondisi sejahtera di mana kita bebas dari gangguan secara fisik, sosial, mental maupun dari fungsi di proses yang berkaitan dengan organ reproduksi itu. Nah, jadi kita harus menjaga organ reproduksi kita tetap sehat agar tidak terhindar dari gangguan-gangguan yang disebutkan di atas, juga agar kita bisa memiliki kehidupan seksual yang aman dan juga dapat bereproduksi sesuai dengan kehendak kita, seperti itu. Oke Mbak, tapi kalau misalnya nih ada nggak sih akibat ketika kita mungkin ya udahlah apa sih ya mandi-mandi aja gitu, nggak yang benar-benar memperhatikan kebersihan organ reproduksi kita, apa sih yang bisa akibatnya gitu Mbak? Akibatnya itu macam-macam Mbak Cik, jadi kita bisa memiliki gangguan mulai dari penyakit, mulai dari baik itu macam-macam, bisa infeksi bakteri, infeksi jamur, juga infeksi menular seksual, dan banyak gejala-gejala seperti gatal, keputihan, dan mungkin berbau. Nah, kalau misalkan berbau itu tidak hanya mengganggu diri kita sendiri, itu juga bisa mengganggu pasangan kita, dan sesama juga seperti misalkan kita memiliki penyakit menular seksual, itu juga bisa menularkan kepada orang lain, seperti itu. Baik. Gimana sih cara kita yang tepat dan benar supaya kita bisa menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi kita? Cara yang tepat dan benar itu sebenarnya banyak ya. Jadi yang pertama kan kita harus benar-benar membersihkan organ reproduksi kita. Kita bicara tentang perempuan ya Mbak Cik. Jadi kita harus membasuhnya, misalkan membersihkan itu setelah buang air kecil dan juga setelah berhubungan seksual. Disarankan juga dengan air mengalir dan dibasuhnya tuh dari depan ke belakang agar tidak ada pertukaran dari bakteri dari anus ke vagina, seperti itu. Lalu harus dielap dan menggunakan dengan handuk atau tisu yang kering dan bersih gitu. Jadi harus kita jaga supaya kering agar tidak lembab. Selanjutnya kita juga harus memakai pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan yang kering. Kalau misalkan kita sehabis olahraga atau berenang atau berkeringat, itu disarankan untuk mengganti pakaian dalam kita minimal 2 kali lah sehari, seperti itu. Pokoknya kita harus menjaga tetap bersih dan tetap kering. Ada nggak sih jenis kain atau bahkan mungkin yang disarankan untuk kita kenakan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi kita, Dok? Yang disarankan sih sebenarnya pakaian yang seperti bahan katun gitu Mbak Cik, yang menyerap keringat. Kalau misalkan bahan-bahan seperti yang sintetis kayak nilon yang itu tuh bisa menyebabkan keringat tuh terperangkap di dalam sehingga sirkulasi udara kurang bagus dan menyebabkan kelembapan. Nah, lembab itu bisa menjadi sarang dari infeksi bakteri, jamur, dan lain-lain gitu. Jadi disarankan yang menyerap keringat dan jangan terlalu ketat agar tidak menimbulkan iritasi. Kalau bisa kita simpulkan atau secara sederhana kita mengajak untuk semua yang bergabung hari ini untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, tadi apa saja sih yang harus kita lakukan? Apa saja harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi kita setiap hari. Jadi dibasuh setiap hari kalau setelah buang air kecil atau setelah berhubungan seksual gitu, dan harus menjaga kelembabannya dengan cara dibersihkan, dielap, tapi jangan dengan tisu yang, misalkan tisu jangan dengan yang basah atau yang mengandung parfum, jadi yang lembut ditepuk aja gitu. Terus pakai cairan dalam juga yang jangan terlalu ketat agar sirkulasinya baik, tidak keringat tidak terperangkap. Juga sabun, kalau ingin menggunakan sabun itu sesekali, tidak disarankan setiap hari dan secara rutin tidak disarankan gitu. Dan kalau misalkan sedang menstruasi itu harus lebih ekstra agar kelembabannya lebih terjaga, dan jangan mengabaikan gejala-gejala yang dialami, misalkan sering mengalami gatal, keputihan, yang tanda-tanda yang tidak normal yang harus diwaspadai, itu jangan diabaikan, sebaiknya harus diperiksakan ke dokter.